Di dalam buku Thaharah halaman 37 dicantumkan hadis tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Pertanyaan 1. Apakah hadis tersebut juga berlaku untuk mandi janabat dan tayamum? 2. Apakah jika kita berwudhu atau mandi janabat di kamar mandi yang ada klosetnya boleh mengucapkan basmalah? Jika tidak, bagaimana solusinya? Hadis itu untuk wudhu. Namun demikian, Nabi kita juga bersabda, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim atau lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara baik tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa abtar, maka perbuatan baik itu terputus, tidak sampai kepada Allah. Dalam arti tidak akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Meski hadis itu untuk wudhu, namun saat kita mau tayamum, mau mandi janabat, itu perbuatan baik, maka sah-sah saja dimulai dengan bismillah. Kemudian mau wudhu, mau mandi janabat di toilet yang ada klosetnya, boleh tidak mengucap basmalah? Sekarang pertanyaannya, ada larangan tidak dari Nabi? Kalau tidak ada maka boleh. Bapak Ibu mau wudhu di toilet ada klosetnya atau mau mandi janabat, mulai dengan basmalah, selama tidak ada larangan dari Rasulullah maka boleh. Ya, ada lagi. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, wa huwas samiul basir. Pertanyaan, mengapa Allah menggunakan kata huwa untuk menyebut dirinya, mengapa tidak menggunakan ana? Allah mau gunakan ana, Allah gunakan huwa, itu haknya Allah. Namun ada ulama yang menjelaskan, Allah menggunakan huwa itu yushiru ila dzatillah, atau itu dhamir sya'nillah, dhamirus sya'n. Huwa itu ada dua kemungkinan, yaitu yushiru ila dzatillah, menunjuk pada zat Allah yang maha tidak terbatas, atau yushiru ila sya'nillah, menunjuk kepada keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah, menunjuk pada hayatillah, keadaan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan ana yushiru ila sya'nillah atau yushiru ila hayatillah, menunjukkan pada keadaan Allah yang maha segala-galanya. Sehingga huwa itu ada yang menjelaskan sebagai dhamir yang mengacu pada zat Allah dan juga sekaligus menunjuk pada keadaan Allah, zat Allah yang maha tidak terbatas, keadaan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan ana itu dhamirus sya'n atau dhamir yang menunjuk kepada sya'nillah, keadaan Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Lah ada apa toh kok tanya tentang huwa, ana dan lain sebagainya? Kadang Allah juga gunakan nahnu. Apa berarti terus Allah itu banyak? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr. Maka memahami bahasa Al-Quran, bahasa Allah, jangan dengan rasa Indonesia.
Kalau kita memahami kami dalam bahasa Indonesia berarti oke. Apa Allah itu banyak? Tidak, Allah itu esa. Ya. Kalau Allah gunakan nahnu ta'ziman lahu, sebagai wujud pengagungan terhadap Allah. Dan itu juga ada dalam bahasa kita Indonesia. Kalau kita ingin menghormati seseorang, biasa kita menyampaikan yang kami hormati, yang kami hormati, kan begitu. Jadi untuk menghormati seseorang. Lah, kalau Allah gunakan nahnu, itu mengandung makna satu, pengagungan terhadap Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Dua, biasanya melibatkan unsur lain. Tidak hanya Allah yang terlibat, tapi Allah melibatkan unsur lain, seperti penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu tidak langsung Allah kepada Nabi, tetapi melalui malaikat Jibril. Sehingga Nabi katakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sehingga penurunan Al-Quran ada unsur lain dalam hal ini, malaikat Jibril yang menurunkan secara dikte kepada Nabi Muhammad, tidak langsung Allah kepada Nabi. Ini kalau Allah menggunakan nahnu. Bukan berarti Allah itu banyak, bukan. Allah esa, Allah itu ahad. Kalau sudah ahad, tidak ada duanya itu kalau sudah ahad. Tapi kalau wahid, hanya wahid gitu, berhenti sudah wahid, itu berarti ya ada satu, ada dua, ada tiga. Tapi kalau sudah wahidun, yaknya yang panjang. Kalau satu itu kan yang panjang wawunya, wahid atau wahidun, itu yang panjang wawunya. Tapi kalau yang panjang yaknya wahidun, kalau wahidun itu satu, kalau wahidun satu-satunya. Kalau sudah wahidun berarti tiada duanya. Kalau sudah ahad berarti tiada duanya. Kalau masih wahid itu ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Kecuali kalau wahid kemudian diikuti dengan sifat Allah wahidul qahhar, berarti itu menunjuk pada Allah yang esa. Karena kata wahid diikuti dengan sifat Allah yaitu qahhar. Itu menunjuk pada Allah yang esa. Ya, ada lagi?